Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa lewat wanita Samaria kami mengetahui dan mengenal bagaimana kami harus berdialog dengan Yesus, dengan Putramu dan Engkau sendiri juga. Berdialog tidak hanya dengan kepala, dengan rasio kami, tapi juga dengan hati kami. Terima kasih Engkau telah memberi contoh doa yang sempurna yang dipakai oleh Santa Teresa Avila juga sebagai cara untuk mengenal Engkau, mengenal kami, dan mengenal rencana dan kehendak-Mu bagi dunia. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jujur saudara, bacaan hari ini sangat-sangat luar biasa. Kisah tentang wanita Samaria yang bergaul dan berdialog dengan Yesus dijadikan bentuk cara berdoa yang indah dan bagus oleh Santa Teresa dari Avila. Demikianlah kita harus berdoa sebetulnya, sehingga terjadi perubahan signifikan dalam diri wanita Samaria itu. Yesus siang-siang kira-kira jam 12 dengan suasana yang panas dan lelah, dia berduduk di samping kolam, di samping sumur Yakub. Dan datanglah seorang wanita yang membawa timba. Dan Yesus mengatakan, berikan aku air. Dan di situ terjadi suatu percakapan rasional, intelektual. Yesus bertanya, berikan air, dan wanita itu mengatakan, mana mungkin orang lelaki Yahudi bergaul dengan wanita Samaria lagi. Dan kau tidak punya timba. Air ini sangat dalam, sumur ini sangat dalam. Dan Yesus masuk kepada, seandainya engkau tahu untuk mendapatkan air kehidupan, living water. Ya, jadi air kehidupan. Orang yang haus, orang yang lapar, orang yang menyadari ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya. Dan itulah yang saudaraku terkasih dalam Kristus. Yesus bergerak terus dalam tataran pembicaraan yang sangat dalam tentang air hidup. Ya, dan seandainya engkau tahu siapa yang bicara denganmu, ya, dan kau tahu juga karunia yang Tuhan berikan lewat hambanya ini, siapakah itu? Engkau tahu itu yang berbicara di depanmu sekarang ini. Wow. Terjadi suatu dialog, suatu doa, suatu percakapan, suatu meditasi wanita itu, dan dia menemukan sang air kehidupan, sang Kristus. Dari air kehidupan sang Kristus. Ya. Dan inilah sebetulnya doa kita yang sesungguhnya. Doa yang sungguh berasal dari percakapan batin dengan Tuhan dengan bebas dan merdeka. Tapi ketika Yesus menyentuh aspek yang sangat fundamental dari wanita itu, ya, pergilah katakan kepada suamimu. Dan wanita itu dengan jujur berani mengatakan, aku belum bersuami, aku tidak punya suami. Dan Yesus mengatakan, benar, engkau tidak punya suami. Karena yang sekarang pun 5 suamimu, bekas 5 suamimu, dan sekarang pun bukan suamimu. Wow. Wanita itu dimengerti oleh Yesus. Yesus mengerti hati kita. Yesus memahami problem kita. Yesus merasakan problem hidup kita. Kita tidak perlu menyembunyikan apa saja dalam diri kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak marah kalau kita menyembunyikan itu dan mengatakan. Jadi saudara, saya hanya mengatakan Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak perlu menyembunyikan apa saja. Di lubuk hati kita yang terdalam, Tuhan mengerti. Sampaikan kepada Tuhan. Karena dia Tuhan, karena dia Mesias, karena dia Kristus. Lalu wanita itu pergi ke Samaria dan mengatakan, coba bayangkan orang yang tersentuh hatinya, orang yang telah terbakar hatinya, orang yang telah merenungkan, mewartakan kabar gembira sehingga orang-orang percaya, padahal wanita itu adalah wanita yang nakal. Siapa yang percaya pada wanita yang nakal? Seandainya di sini ada wanita nakal mengatakan, aku bertemu Yesus. Ya, tak mungkin. Tetapi orang-orang percaya dan
datang sendiri, melihat sendiri siapa Mesias, siapa Yesus yang dirindukan, yang didambakan, yang diharapkan oleh semua orang. Dan kita bisa mengerti. Kemudian mereka mengatakan, bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena kami telah melihat sendiri. Dan inilah bentuk pewartaan yang paling konkret. Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Sekali lagi, Tuhan melihat hati kita yang dalam. Kita menyampaikan segala-galanya kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Itulah mujizat perjumpaan dengan Yesus. Maka saudaraku terkasih, ketika hidup kita belum berubah, kalau hidup kita ingin berubah, kalau hidup kita ingin memancarkan sinar, kalau hidup kita memberikan damai sejati, carilah Tuhan Yesus, relasi kita dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus dari hati ke hati, dari kepala ke kepala, dari seluruh diri kita. Dan Yesus menyentuh dan menjamah, dan Yesus mengizinkan kita untuk berbicara dari hatinya yang terdalam. Saudara, semoga hari ini semua dari kita puasa, pantang, dan segala usaha kita di masa Prapaskah ini adalah bertujuan supaya kita menggali, memasukkan relasi personal dengan Tuhan. Dan kita akan berubah dan berubah. Wartakan Kristus kepada semua orang, membawa Kristus kepada semua orang yang kita jumpai, dan membawa orang yang kita jumpai bertemu dengan Yesus. Kita hanyalah alat, kita hanyalah perantara, kita hanyalah orang yang dipakai Tuhan untuk membawa Kristus kepada orang-orang. Semoga Minggu Paskah ini, Minggu Prapaskah ini, kita dipenuhi dengan semangat untuk mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan membawa Kristus kepada orang lain, membawa orang lain kepada Kristus. Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua dalam nama